manusia ikan dan berbincang dengan Raja Neptune. Karena untuk memasuki dunia baru dari Paradise, Rayleigh memang harus melewati jalur pulau tersebut. Alasan mengapa sang wakil kapten dari bajak laut Roger itu berada di dunia baru, karena dia sedang menuju ke Pulau Elbaf atas panggilan Gaban. Beberapa waktu yang lalu, ketika Gaban mengetahui bajak laut Api Jerami akan datang ke sana, dia menghubungi semua kru Roger yang bisa dihubungi lalu mengajak mereka ke negeri para raksasa itu. Sebab dapat dipastikan bahwa Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika yang telah awakening adalah Joyboy yang baru pada masa ini. Para kru Roger yang sudah pernah pergi ke Laugh Tale dan menemukan One Piece adalah orang-orang yang tahu seluruh kebenaran dunia. Maka dari itu, mereka merasa bertanggung jawab untuk menuntun dan menyambut sang Joyboy yang baru itu. Sekarang ini di atas kapal, Rayleigh sedang berkomunikasi dengan seorang teman menggunakan Denden Mushi. Orang yang berbicara dengan Rayleigh merupakan kru Roger juga, yang saat ini pun sedang dalam perjalanan menuju ke Elbaf. Dia adalah Sigul, sosok tangguh yang pernah berjuang bersama Rayleigh dan kawan-kawan dalam berbagai petualangan pada masa lalu. Sigul bertanya kepada Rayleigh bagaimana pendapatnya soal Luffy. Sigul bertanya seperti itu karena dia tahu hubungan Rayleigh dengan si topi jerami itu. Rayleigh pun bilang bocah itu memiliki tekad dan semangat sama seperti Roger, bahkan kesamaan mereka ada lebih banyak dari itu, sehingga melihatnya akan membuat para kru Roger langsung bernostalgia. Rayleigh juga menjelaskan Luffy pun memiliki nakama yang solid dan bisa diandalkan, sama seperti para bajak laut Roger dulu. Sedangkan soal kekuatan, Rayleigh bertemu dengan Luffy ketika dia masih lemah. Rayleigh pun mengajarinya dasar-dasar haki. Setelah menguasai dasar-dasar haki, kemampuan Luffy telah semakin berkembang. Untuk sekarang, dengan berbagai kemenangan yang Luffy raih dari para musuh kuat termasuk Kaido, maka Rayleigh yakin si topi jerami itu telah meningkat sangat pesat. Dia pun tidak sabar untuk bertemu kembali dengan muridnya tersebut. Sigul lalu bilang dia juga tidak sabar untuk menemui Luffy secara langsung dan melihat bagaimana bentuk transformasi dari Dewa Matahari Nika miliknya. Sebab dari dulu mereka hanya tahu soal Dewa Matahari itu dari berbagai cerita dan literatur kuno, tapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung di depan mata, karena di era Roger tidak ada pengguna kekuatan buah iblis itu Hitonomi model Nika yang telah mencapai awakening. Setelah membahas soal Luffy, Rayleigh dan Sigul kini beralih topik tentang berbagai hal lain. Salah satunya mengenai Garp yang ditahan di Pulau Hachinosu. Mengapa mereka tertarik untuk membicarakan ini? Karena Garp memiliki sejarah panjang dengan bajak laut Roger. Garp merupakan salah satu lawan terkuat Roger pada masa lalu. Sigul bilang dia masih tidak terima tentang berita soal Garp, karena bisa-bisanya dia dikalahkan oleh para bajak laut itu. Walau Garp adalah musuh, tapi Sigul menghormatinya sebagai sosok yang kuat. Rayleigh pun bilang itu sudah pasti karena dia dikeroyok. Dari kabar yang dia dengar, Garp memang mengorbankan diri untuk menyelamatkan para marinir muda. Sigul lalu bertanya, kira-kira apakah Angkatan Laut akan mengambil tindakan atau tidak soal hal ini? Rayleigh menjawab secara resmi, dia rasa Angkatan Laut tidak akan mencoba membebaskan Garp dari sana, sebab mereka sedang sangat sibuk dengan berbagai hal lain. Akainu sebagai Fleet Admiral saat ini mungkin tidak akan mengeluarkan misi apa-apa terkait dengan penyelamatan Garp. Namun Rayleigh bilang, bisa jadi tetap akan ada para marinir dan veteran Angkatan Laut yang bergerak secara tidak resmi berdasarkan perasaan pribadi mereka masing-masing. Sebagai contoh, ada Sengoku sebagai sahabat dekat dari Garp, dan ada Kong sebagai guru dari Garp yang mungkin akan melakukan sesuatu. Lain, cerita memperlihatkan bajak laut Akagami di atas kapal mereka. Di sana Shanks dan para kru tengah membahas soal Garp dan bajak laut Kurohige. Shanks bilang Kurohige pasti akan menyiapkan rencana besar terkait dengan Garp. Dia tidak akan menghabisi sang legenda itu, melainkan akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain. Rakiru pun bertanya, apakah mungkin Garp akan diserahkan kepada Cross Guild karena Garp memiliki bounty yang tinggi? Shanks menjawab, itu bisa saja, tapi kemungkinannya sangat kecil. Lebih masuk akal bila Kurohige memakai Garp untuk rencana yang lebih besar daripada sekadar uang. Si rambut merah itu juga bilang, jika saja Garp berada dalam masa primanya, maka tak mungkin dia bisa ditangkap oleh para komandan Kurohige. Mengapa Shanks bisa yakin soal hal ini? Karena Shanks juga bagian dari bajak laut Roger. Pada masa lalu, dia sering melihat keganasan Garp ketika bentrok dengan Roger. Ketika Shanks berbicara soal hal ini, akan ditampilkan kilas balik singkat di mana Garp muda beradu serangan dengan Roger. Bentrokan antara Garp melawan Roger hampir sama dahsyatnya seperti bentrokan Roger melawan Shirohige. Ben Beckman lalu berkata, entah apapun rencana Kurohige, mereka semua harus tetap waspada karena rencana dari orang itu mungkin akan membawa dampak yang sangat besar. Shanks kemudian bilang kepada salah satu kru intinya yang bernama Hongo untuk terus memerintahkan para intel dan informan mereka agar tetap menguasai bajak laut Kurohige. Hongo adalah kru yang bertugas untuk berkoordinasi dengan para intel dan informan bajak laut Akagami, khususnya di wilayah dunia baru. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Pulau Hachinosu. Di sana Kurohige berkata bahwa dia telah mengirim pesan kepada pihak pemerintah dunia. Kurohige ingin mengadakan pertemuan dengan mereka di tempat netral, bukan di Mary Joyce dan bukan juga di Pulau Hachinosu, agar kedua belah pihak merasa lebih aman. Dalam pertemuan itu, dia ingin membicarakan sesuatu yang menurutnya sangat penting dan akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Pesan itu telah sampai kepada para Gorosei, sehingga mereka mulai mendiskusikannya. Warkuri bilang, pemerintah dunia saat ini sedang dibuat pusing oleh Dragon, dan kini ditambah dengan Kurohige yang membuat masalah. Nusjiro pun berkata, begitulah para penyandang di selalu menyusahkan mereka dari masa ke masa.
Kemudian Jupiter bertanya, lalu apa yang harus mereka lakukan dengan permintaan Kurohige untuk bernegosiasi? Mars menjawab, mereka bisa saja mengirim CP0 sebagai utusan untuk bertemu dengan Kurohige, kemudian mencari tahu apa sebenarnya yang ingin dia bicarakan. Mars menambahkan, mungkin saja itu ada hubungannya dengan Garp, tapi bisa jadi juga ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Namun mereka tetap harus waspada, karena berdasarkan informasi yang mereka ketahui, bajak laut Akagami masih mengincar Kurohige. Sans mungkin saja akan mengintervensi apabila dia tahu bahwa Kurohige bertemu dengan pihak pemerintah dunia, hubungi Galing melalui telepati dan meminta pendapatnya soal hal tersebut. Galing yang saat ini sudah pergi dari Mary Joyce menyadari bahwa permintaan tanggapan itu ada niatan untuk menyinggung dirinya karena mereka semua tahu bahwa Sans adalah putranya. Galing pun berkata, mungkin saja pemerintah dunia bisa memanfaatkan ajakan pertemuan dari Kurohige dan kemungkinan intervensi dari Shanks. Mars lalu bertanya lebih lanjut, apa maksud dari Garling? Menurut Garling, jika pihak pemerintah dunia bertemu dengan Kurohige dan Shanks juga datang mengganggu pertemuan itu, maka artinya dua Yonko akan berada di tempat yang sama. Dengan kata lain, pemerintah dunia mendapat kesempatan untuk menyingkirkan mereka berdua sekaligus. Menurut Garling, Gorosei harus turun tangan untuk membereskan mereka. Saat ini, Garling akan menghadapi Dragon, sehingga dia tidak bisa ikut campur untuk masalah Kurohige dan Shanks. Maka dia pun ingin para Gorosei lain yang melakukan hal tersebut. Noshiro menanggapinya dengan bilang, itu rencana yang cukup menarik. Kurohige dan Shanks memang harus disingkirkan pada saat yang tepat, sebelum dua orang itu menjadi semakin berbahaya bagi mereka. Namun Noshiro juga meminta mereka untuk tidak ceroboh, sebab kekuatan Yami-Yami no Mi milik Kurohige dan level kekuatan haki dari Shanks sama-sama bisa melawan kemampuan regenerasi Gorosei. Jadi kemampuan regenerasi Super Gorosei yang seolah tidak terkalahkan itu ternyata bisa dilawan juga. Dua di antaranya adalah dengan menggunakan kekuatan kegelapan atau menggunakan haki dengan tingkatan yang sangat tinggi. Selain dengan dua cara tersebut juga bisa dengan menggunakan kekuatan dari Dewa Matahari. Hanya saja saat di Pulau Egghead tempo hari, penguasaan Luffy terhadap kekuatan Dewa Matahari Nika belum mencapai tahap yang paling tinggi. Gorosei pun memutuskan untuk menghubungi Kong sebagai kekuatan tempur tambahan. Beberapa waktu yang lalu, Kong sempat marah-marah ketika tahu bahwa Garp ditangkap oleh bajak laut Kurohige, dan itu ada keterlibatan dari Kuzan sang pengkhianat. Kong benar-benar murka kepada Kuzan, jadi para Gorosei menghubungi Kong karena mereka tahu bahwa Kong sangat marah kepada bajak laut Kurohige, terutama Kuzan. Dengan begitu, misi pertemuan dengan bajak laut Kurohige ini akan melibatkan Kong juga sebagai kekuatan tempur tambahan. Setelah sekian lama, Kong akhirnya akan mengamuk habis-habisan lagi. Kemudian kita beralih ke Pulau Elbaf, memperlihatkan Franky dan Ripley yang berjalan ke arah perpustakaan. Dalam perjalanan, Franky bertanya siapa sebenarnya pasangan Ripley yang merupakan manusia itu. Dia pun menjawab pasangannya adalah pria bernama Skopper Gaban yang dulu pernah menjadi salah satu kru terkuat dalam bajak laut Roger. Informasi ini tentu membuat Franky sangat terkejut. Tak lama berselang, mereka pun tiba di perpustakaan burung hantu. Di sana Franky bilang kepada Robin bahwa dia harus melihat mural mengagumkan yang dibuat dalam abad kekosongan. Setelah itu, kita beralih ke pantai Pulau Elbaf. Di sana, ada kapal misterius yang datang. Orang-orang di kapal tersebut ditampilkan berupa siluet saja. Mereka datang ke sana untuk mencari pria dengan bekas luka bakar yang menyimpan Road Poneglyph terakhir. Pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud itu adalah Skopper Gaban, karena dia memiliki luka bakar dan bentuknya mirip seperti tanda api di kepalanya. Namun tak jauh dari sana, ada juga kapal lain yang datang mendekati pantai. Di atas kapal itu terlihat ada salah satu kru Roger seperti yang pernah muncul dalam Kilas Balik. Hanya saja, sekarang dia sudah terlihat tua. Dia datang ke